Bu Mei ulangi karena ini mau direkam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Bu Mei akan memberikan materi tentang pengertian cerpen. Kemarin kalian sudah ada waktu mengikuti link Google Form. Apakah kalian sudah menyimak atau tidak? Sepertinya hanya beberapa anak. Dan ini yang tersambung baru Fikri Maulana Azhar, Deifullah, Gifan, dan Latifah, Iriani, dan Atun. Ada lagi? Siapa? Tidak ada? Tidak. Baru itu ya. Oke. Pengertian cerpen yang pertama. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Ya, jadi dalam cerpen itu hanya ada satu konflik. Berbeda dengan novel karena novel itu banyak sekali. Dan cerpen ciri-cirinya bisa dibaca dalam satu kali duduk. Artinya dalam satu kali duduk di sini adalah dalam satu waktu, jadi bisa selesai. Kalau novel itu biasanya berhari-hari ya. Kemudian sementara itu fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan tidak nyata. Jadi di sini bersifat tidak nyata ya. Berbeda dengan novel ataupun novelet, cerpen lebih pendek dari segi isi. Tadi Bima sudah terangkan, jadi antara cerpen dan novel itu isinya dari segi isi saja sudah berbeda. Cerpen intinya lebih pendek dan novel itu lebih panjang, bisa berhari-hari. Pada umumnya, sebuah cerita pendek dapat berkisar 1.600 hingga 10.000 kata. Karena panjangnya yang lebih pendek, sebuah cerpen biasanya berfokus pada satu plot, satu karakter utama dengan beberapa karakter tambahan dan satu tema sentral. Sedangkan sebuah novel dapat menyajikan berbagai plot dan tema dengan berbagai karakter yang menonjol sehingga lebih kompleks. Berbeda dengan novel yang satu buku terdiri atas satu judul beserta subjudul. Cerpen pada umumnya berbentuk kumpulan. Kumpulan cerpen yang terkenal seperti kumpulan cerpen pilihan Kompas. Ini biasanya ada di surat kabar. Jadi kalian nih kalau misalkan ingin membuat cerpen, ingin diterbitkan pada surat kabar juga bisa. Ciri-ciri cerpen di sini. Coba Aton, dibaca Ton. Ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki ciri-ciri yang berbeda dari jenis prosa lainnya, antara lain: 1. Terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya. 2. Cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Subjek atau tema berupa sesuatu yang biasanya seperti tugas sehari-hari sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. 3. Cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alur sehingga hanya bersifat satu konflik dan tidak ada konflik turunan. 4. Cerpen biasanya fokus hanya pada satu atau beberapa karakter sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. 5. Diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Iya, stop. Cerpen memiliki ciri-ciri yang berbeda dari jenis prosa lainnya. Jadi, berbeda dengan karya sastra lainnya seperti puisi, pantun, dan lainnya ya. Yang pertama terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata, sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya. Ya, Tika sudah masuk ya, Tika ya. Terus, cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Subjek atau tema berupa sesuatu yang biasa seperti tugas sehari-hari sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. Ingat, dalam pembuatan cerpen di situ ada nilai moralnya. Jadi ketika kalian membuat cerpen tidak asal ya, jadi ada tujuannya di situ. Cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alur, sehingga hanya bersifat satu konflik dan tidak ada konflik turunan. Yang dimaksud ada konflik turunan di sini adalah seperti novel. Jadi ceritanya itu menyambung, panjang sekali. Tapi cerpen itu hanya ada
satu konflik. Ada satu konflik itu langsung diselesaikan oleh pengarangnya. Itu ciri-ciri dari cerpen. Kemudian cerpen biasanya fokus hanya pada satu atau beberapa karakter. Sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. Yang kelima, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Apa itu diksi, Lala? Pengertian diksi kamu tahu, lah? Enggak, Bu. Diksi adalah pilihan kata. Jadi kata yang digunakan dalam pembuatan cerpen itu mudah dipahami. Si pembaca tidak pusing. Jadi setiap kalangan bisa memahami isi dari cerpen itu. Diksi itu adalah pilihan kata ya. Kemudian struktur cerpen. Cerpen dibaca Lala. Struktur cerpen. Dilihat dari isi, cerpen memiliki beberapa bagian antara lain. 1. Abstrak. Sebagai bagian dari cerpen yang bersifat pilihan, abstrak memberikan gambaran awal cerita. Selain itu, abstrak juga berisi rangkuman atau intisari dari cerita. Dan dari abstrak juga membaca bisa memperkirakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Orientasi. Pada bagian ini, tokoh dan latar diperkenalkan. Latar yang terdiri atas latar waktu, suasana, dan tempat diceritakan baik langsung maupun tak langsung. Begitupun dari watak tokoh. 3. Komplikasi. Di bagian tengah, seorang penulis memiliki tugas yang sulit untuk membuat pembaca tertarik. Sebelum mencapai akhir cerita, tokoh-tokoh akan menghadapi konflik. Dan seringkali hal-hal menjadi lebih buruk bagi mereka dan mereka perlu menemukan cara untuk membereskannya. Bagian inilah disebut dengan komplikasi. 4. Evaluasi. Bagian ini menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi, klimaks yang setelahnya akan ditemukan pemecahan ataupun peleraian. 5. Resolusi. Bagian ini disebut juga dengan peleraian, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun hingga bertemu pada bagian koda. 6. Koda. Bagian ini adalah bagian akhir dari cerpen. Penulis akan menyampaikan pesan moralnya baik secara eksplisit maupun implisit. Ya, ada beberapa tentang cerpen ya. Di sini dilihat dari cerpen memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan koda. Abstrak, apa sih itu abstrak? Abstrak adalah sebagai bagian dari cerpen yang bersifat pilihan. Abstrak memberikan gambaran awal cerita. Diingat, dalam cerpen berarti abstrak itu adalah awal cerita. Yang kedua, orientasi. Pada bagian ini, tokoh dan latar diperkenalkan. Latar yang terdiri atas latar waktu, suasana, dan tempat diceritakan baik langsung maupun tak langsung. Begitupun dari watak tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Nah, komplikasi ini berisi tentang permasalahannya. Biasanya berada di bagian tengah. Yang keempat, evaluasi. Bagian ini menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi. Yang setelahnya akan ditemukan pemecahan ataupun peleraian. Jadi evaluasi itu nanti ada sebuah pemecahan permasalahan di situ. Kemudian resolusi. Bagian ini disebut juga dengan peleraian, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun hingga bertemu pada bagian koda. Yang terakhir adalah koda. Bagian ini adalah bagian akhir dari cerpen. Penulis akan menyampaikan pesan moralnya baik secara eksplisit maupun implisit. Jadi pesan atau moral itu berada pada bagian koda. Ya, di sini ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Bu Mei buka pertanyaannya. Yuk. Ada yang mau bertanya? Cukup, Bu. Cukup. Cukup. Fikri Maulana Hasan? Maul? Nggih, Bu. Napa? Ada pertanyaan? Mboten, Bu. Tika? Tika tidak ada pertanyaan?
Iya, Bu. Tidak. Oke. Givan? Buatan, Bu. Botan. Baik. Bu Mei lanjutkan ke unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa sih itu unsur intrinsik? Givan, tahu? Kita Givan? ingat teacher, Bu. Hah? Buatan, Bu. Buatan. Botan? Ya Botan. ampun. Dibaca-baca Ibu, Bu. lagi ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Jadi, dalam membuat cerpen itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Cerpen dibangun dari unsur-unsur di dalamnya. Secara garis besar terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Di sini ada pengertian. Unsur intrinsik dibaca Givan. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, tokoh, penokohan, watak, latar, alur atau plot, sudut pandang dan amanat. Tema berbeda dengan judul. Tema bersifat lebih umum dari permasalahan yang diangkat dan pada umumnya disampaikan dalam bentuk kata, benda, nomina, seperti kesetiakawanan, persahabatan, percintaan, perjuangan kelas, pertempuran, dan sebagainya. Tema emansipasi wanita, contohnya cerpen berjudul Dua Dunia, karya N.H. Dini. Tema kemiskinan, contohnya cerpen berjudul Hari Pertama di Bulan Ini, karya Surya Gemilang. Tema pecinta, contohnya cerpen berjudul Cintaku Setahun Jagung, karya Ramilis Harman dan sebagainya. Tokoh adalah sosok rekaan yang diciptakan penulis, yang setelahnya akan diberikan watak dan penempatan. Tokoh-tokoh ini tentunya ada yang diberikan nama ataupun terjadi secara umum, seperti ayah, ibu, nenek, kakek, dan sebagainya. Pada beberapa cerpen, pemberian nama tokoh menjadi hal yang penting, dan beberapa diantaranya memakai konsep etimologi. Penokohan. Tokoh yang telah diberi watak dan kapan dia akan muncul disebut dengan penokohan. Watak atau sifat diberikan pada tokoh sehingga dapat diklasifikasi menjadi 3. Tokoh protagonis baik, tokoh antagonis jahat, dan tokoh tirtagonis penengah. Berdasarkan perubahan wataknya, tokoh terbagi menjadi 2, tokoh datar dan tokoh bulat. Tokoh datar adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan watak, dan tokoh bulat adalah kebalikannya. Latar atau setting terbagi menjadi 3, latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Latar suasana diperlukan pada setiap momen cerita, apakah suasana baru, menegangkan, sedih, dan sebagainya. Latar tempat dibutuhkan untuk mengenali budaya dari cerita yang diangkat. Latar waktu digunakan sebagai petunjuk untuk membangun suasana yang diciptakan. Alur dan plot. Alur atau plot terbagi menjadi 2, linier dan kilas balik. Alur linier terjadi jika cerita tersambung ke depan. Cerpen yang isi ceritanya terdapat bagian mengisahkan masa lalu disebut dengan alur kilas balik. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view terbagi menjadi 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama terbagi menjadi 2, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Jika di dalam cerita, tokoh utama menggunakan kata ganti aku atau saya atau gue dan tidak disebutkan nama tokoh lain, sudut pandang ini disebut sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Jika terdapat nama tokoh lain, artinya cerita menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Sementara itu, sudut pandang orang ketiga artinya di dalam cerita menggunakan kata ganti orang ketiga atau nama langsung. Jika
tokoh dapat mengetahui hal-hal yang tak kasat mata, seperti perasaan tokoh, sudut pandang yang dibuka kanan berupa sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jika sebaliknya, artinya sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku sampingan. Pesan atau amanat. Pada dasarnya, seorang penulis menyiapkan amanatnya terlebih dahulu, kemudian dituangkan ke dalam cerita. Amanat disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit. Selain itu, amanat dari sebuah cerpen akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu adalah unsur intrinsik sebuah cerpen. Ada apa saja tadi, Dai, yang dibaca oleh Givan? Ada apa saja unsur intrinsik cerpen, Dai? Atas Bu, Hah? tema, Oke, terus? tokoh, Terus? penokohan, Bu, watak, latar, Ya? alur dan plot, sudut pandang, pesan atau amanat. Iya, jadi itu yang dimaksud unsur intrinsik. Jadi unsur pembangun karya sastra dari dalam. Nah, di sini Bu Mei tekankan untuk sudut pandang. Biasanya kalian itu bingung mengenai sudut pandang. Di sini diingat-ingat ya, ada cirinya. Jika di dalam cerita tokoh utama menggunakan kata ganti aku atau saya atau gue dan tidak disebutkan nama tokoh lain, sudut pandang ini disebut sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Jadi ketika membuat cerpen di sini membuat cerpen jadi menggunakan kata aku, saya, gue, itu dinamakan dengan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Dan kemudian jika terdapat nama tokoh lain, artinya cerita menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Ya, Dai, halo, dengarkan Dai? Iya Bu. Ajan dopok dewek. Sementara itu sudut pandang orang ketiga, artinya di dalam cerita menggunakan kata ganti orang ketiga atau nama langung, yaitu kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, seperti itu ya. Jika tokoh dapat mengetahui hal-hal yang tak kasat mata, seperti perasaan tokoh, sudut pandang yang dibukakan berupa sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jika sebaliknya, jika sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku sampingan, ya itu mengenai sudut pandang, itu unsur intrinsik. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Dibaca ya, di sini yang berperan itu hanya siapa? Bu Mei lihat hanya berapa ini ya? Ada Tika, Dai, Fikri Maulana, terus Givan, Lala, dan Aton. Maul. Maul. Bu Mei absen di WA ya. Buat ini ikutan. Ya, kemudian unsur ekstrinsik. Di sini ada latar belakang masyarakat. Yang dimaksud dengan latar belakang masyarakat di sini adalah latar belakang masyarakat dapat diketahui dengan cara dilihat dari sisi kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ideologi. Jadi bukan hanya ada unsur intrinsiknya saja, tema, amanat, judul, dan sebagainya, tapi juga ada latar belakang masyarakat. Nah, bagaimana kalian mengetahui tentang latar belakang masyarakat? Caranya adalah yang pertama, kalian harus membaca secara keseluruhan. Kemudian kepengarangan, sejarah hidup penulis mulai dari kondisi sosial
psikologis, bahkan aliran sastra yang dianut memberikan gambaran lebih dalam ketika menganalisis cerpen. Kemudian, sampai di sini dulu, adakah yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada, Givan, Dai? Bu. Cukup ya? Oke, silakan kalian mengikuti pembelajaran selanjutnya. Besok lagi bahasa Indonesia, Bu Mei akan lanjutkan mengenai kaidah kebahasaan cerpen. Tugasnya adalah kalian membaca cerpen. Cari di Google, di internet, terserah kalian ya. Yang penting kalian tugasnya hari ini adalah membaca cerpen. Dimengerti Kalau udah semuanya? membaca, Hah? kalau udah membaca gimana, Bu? Membaca cerpen. Nanti Membaca Bu Mei doang. kalau tatap muka, nanti akan Bu Mei tanya, Dai sudah membaca apa Dai? Ceritanya apa Dai? Seperti itu, ya. Dibaca aja ya, Bu. Dibaca saja, dipahami dan dicermati. Biar nanti kalau Bu Mei bertanya, itu kalian bisa menjawabnya. Paling tidak kalian mengerti apakah yang dimaksud dengan cerpen. Oke? Siap, siap. Siap. Givan siap? Maul? Siap. Siap, Bu. Oke. Ya. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari Sabtu. Bu Mei lanjutkan lagi nanti ke materi kaidah kebahasaan cerpen dan contoh cerpen. Oke? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.